Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Semoga tetap semangat. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yang penuh dengan semangat, yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya paling percaya kepada Tuhan. Ia menyebutkan dibandingkan dengan negara-negara lain, persentase tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Tuhan menjadi yang tertinggi di dunia. Data tersebut disampaikannya mengutip Pusat Penelitian Isu-isu Sosial yang berbasis di Amerika Serikat, Pew Research Center. Apakah hasil penelitian Pew Research Center bisa dipercaya? Apakah moral baik ditentukan dari kepercayaan kepada Tuhan? Apakah jumlah kekerasan terhadap umat Islam juga semakin meningkat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur El Haroka Research Center, Bung Ahmad Fatoni. Assalamualaikum Bung Ahmad Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Bung ya. Alhamdulillah sehat dalam Iya. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kopiah ini kayak kayak Sultan Agung kopiahnya ini. Iya. Luar biasa ini Bung. Ini ada penuturan Bapak Presiden kita, yakni Jokowi, bahwa masyarakat dunia saat ini semakin tidak religius. Nah, pernyataan beliau ini merujuk pada hasil survei Ipsos Global Religion tahun 2023. Disebutkan oleh Jokowi, total 29% responden dari 26 negara menyatakan bahwa mereka agnostik dan ateis. Nah, bagaimana tanggapan Bung Fatoni terhadap survei tersebut? Ya, kalau melihat survei tersebut, ya tentu kita bisa saksikan bersama ya, bahwasanya persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di dunia saat ini justru memang banyak disebabkan oleh jauhnya ya masyarakat dari nilai agama. Iya. Coba sekarang di negara-negara maju itu banyak angka bunuh diri, banyak angka kriminalitas semakin meningkat, ya aborsi, ya dan kemudian kejahatan-kejahatan yang lain itu juga disebabkan karena jauhnya mereka dari spirit agama. Dan ini memang terbukti bahkan di negara-negara Barat mereka sudah nggak mau beragama, ya sebagian agnostik ya mau mengakui Tuhan tapi tidak mau terikat dengan agama tertentu, atau bahkan mereka ateis ya tidak mau mengakui keberadaan Tuhan. Ini ya justru pangkal dari persoalan yang dihadapi oleh umat manusia saat ini, ya kan, orang yang pihak yang kuat menindas yang lemah, ya kemudian yang punya kekuasaan menindas pihak-pihak yang tidak punya kekuasaan atau lemah kekuasaannya. Ini karena memang persoalannya karena mereka dorongannya adalah justru tidak karena faktor agama, mereka jauh dari nilai-nilai agama yang mereka anut. Ini yang secara faktual terjadi, dan survei itu membuktikan yang demikian itu inline sejalan dengan fakta yang ada di baik di negeri kita Indonesia maupun di negara-negara Barat yang penganut ideologi kapitalisme, sosialisme. Begitu menurut saya, Bu Nanang. Bung Fatoni, selanjutnya Jokowi juga menjelaskan jumlah kekerasan atas nama agama juga semakin meningkat. Ya, mengingat mungkin tragedi di India, kemudian di Uyghur gitu. Nah, kira-kira apa penyebabnya, Bung Fatoni? Iya, tentu fakta semacam itu tidak serta-merta bisa dikatakan juga kekerasan berdasarkan agama. Memang ya agama-agama di dunia ini banyak sekali. Namun
secara faktual ya bahwasanya ketika justru Islam ya, ketika Islam dulu diterapkan secara sempurna, sistem Islam diterapkan secara sempurna dalam sistem kenegaraan atau yang dikenal dalam fikih siasa Islam itu khilafah Islamiyah itu di masa kejayaannya 1.300 tahun lebih itu justru ya sistem yang dilandasi agama Islam itu membawa kebaikan bagi seluruh agama yang lain, penganut agama yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa saksikan ya di Eropa ketika di Spanyol itu dulu dikuasai oleh kaum muslimin ya sistem Islam. Justru tiga agama besar di sana Islam, Yahudi, Nasrani bisa hidup rukun kan begitu ya. Ya bahkan kemudian banyak bahasa-bahasa lain yang belum masuk Islam ketika kemudian melihat keadilan ya dan kesempurnaan Islam ketika mengatur masyarakat yang aman, damai, tentram ya di Andalusia ya. Begitu banyak justru masyarakat-masyarakat di luar Islam itu banyak kemudian berbondong masuk Islam. Maka justru sekarang ini ketika kemudian orang mengklaim agama tertentu tapi kemudian itu menjadi spirit mereka untuk kemudian menghinakan kelompok agama, terutama kalau di India umat Islam yang tertindas di sana. Coba kalau kemudian sekarang umat Islam yang mayoritas, tidak ada yang tertindas. Justru ketika kemudian agama-agama Islam itu mayoritas, maka kemudian umat Islam di sana mesti tertindas. Jadi sebenarnya persoalannya adalah bukan persoalan agama, karena persoalan Islam itu tidak dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan manusia. Kan hanya Islam saja yang benar, Islamlah yang sahih, yang berasal dari Maha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan secara konseptual saja benar, ya kan? Tapi kemudian bisa terimplementasi dalam kehidupan nyata, ya di masa-masa kejayaan Islam terdahulu ya, mulai zaman Rasulullah ya, abad ke-6 Masehi ya, sampai tahun 1924 ya, abad ke-19 awal itu kemudian Islam bisa memberikan kedamaian, kesejahteraan ya, ketenangan bagi seluruh umat manusia, tidak peduli agama apapun. Inilah sebenarnya persoalan ini, karena justru yang dipakai kemudian untuk mengatur sistem kehidupan itu tidak berasal dari yang Maha Benar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menurut saya, Bung Nana. Baik, next Bung Faton. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Statista, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan data. Survei ini menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan masyarakat terbanyak yang mempercayai Tuhan. Nah, data ini menunjukkan 93% responden Indonesia percaya akan adanya Tuhan. Ini merupakan peringkat tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Apakah survei ini sangat penting artinya bagi kita? Lantas kalau iya, kenapa kok korelasinya dengan pengamalan dalam kehidupan ini sepertinya kayaknya nggak nyambung gitu ya? Beragama tapi korupsi, agamanya percaya Tuhan tapi masih korupsi. Gimana Bung Fatoni? Iya, ya kalau itu yang fakta itu dijadikan sebagai dasar, ya sebenarnya ada sisi positifnya. Kemudian ada survei bahwa di negara kita kemudian menunjukkan 93% percaya dengan Tuhan. Itu merupakan indikasi yang positif. Ya, artinya percaya bahwa ada kekuatan lain yang yang harus ditaati ya, untuk mengatur kehidupannya. Hanya saja yang terjadi secara faktual sekarang ini Islam, ya agama yang benar itu hanya dipakai sebagai diyakini hanya sebagai Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sebagai pencipta saja, kan gitu ya. Sementara kemudian keyakinan bahwa Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terimplementasi dalam kehidupan. Artinya Islam hanya dianggap sebagai agama saja, tidak diambil seluruhnya. Islam juga sebagai sistem hidup. Nah ini yang akan berbeda sekali ya. Ya, sistem hidup seperti apa masanya? Berarti Islam bukan sekedar
menyangkut masalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang diatur dengan apa yang disebut dengan aspek ibadah mahdhah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi juga Islam mengatur bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri, bahkan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang ini dalam aspek muamalah ini juga diatur dalam Islam. Nah, selama ini ya yang Islam hanya diambil sebagai Islam sebagai agama ritual saja. Ya dia sholat, tapi dalam sistem kehidupan dia tidak pakai aturan Islam, ya kan gitu ya. Dalam bermasyarakat tidak pakai aturan Islam, dalam bernegara jauh dari Islam, ya. Termasuk diantaranya dalam mengatur sistem ekonomi tidak pakai sistem Islam, sehingga tadi itu sholatnya rajin, korupsinya juga rajin. Nah, itu berarti memang akan terjadi dualisme terpisah antara keyakinan dia kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak terimplementasi dalam kehidupan nyata. Kenapa? Karena dia hanya diyakini di dalam benaknya, tapi bukan dalam kehidupan nyata dia pakai sistem aturan yang lain. Apa sistem kapitalisme, sosialisme, itu yang dipakai. Faktanya sekarang jadi begitu. Orangnya Muslim, tapi cara hidupnya kapitalisme, sekulerisme. Orang Muslim, tapi cara hidupnya sosialisme, kapitalisme. Ini terjadi kan gitu. Tidak menjadikan Islam itu sebagai agama sekaligus sistem hidup yang mengatur seluruh kehidupan manusia, ya, mulai dari tidur sampai tidur lagi, mulai persoalan kecil, ya, dari masuk kamar mandi sampai persoalan yang besar mengatur negara, itu Islam punya konsep yang detail, dan itu bukan secara konseptual, sudah diterapkan di masa yang lalu, di masa khilafah Islamiyah, sistem itu diterapkan dan secara faktual memang telah menjadikan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian bagi seluruh umat manusia. Nah, seharusnya ya kalau mengambil Islam tidak hanya cukup sebagai percaya kepada Allah sebagai Sang Pencipta, juga sebagai Allah sebagai Al-Mudabbir, pengatur, Al-Mudabbir sebagai pengatur. Pengatur maksudnya apa? Allah juga memerlukan sistem hidup yang harus dipakai oleh manusia ini untuk mengatur setiap kehidupannya. Setiap nafas kehidupannya itu diatur secara Islam. Ya, bahkan sistem ekonominya, sistem politiknya, sistem ketatanegaraannya, sistem pengelolaan sumber daya alamnya, semuanya lengkap. Kalau itu diambil dari Islam, agamanya Islam, sistem hidup Islam, maka jadilah seorang Muslim yang kafah. Itulah yang akan nanti bisa menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi oleh negeri kita, ya khususnya, dan negeri-negeri yang lain di dunia. Menurut saya begitu, Bung Nanang. Ya, Bung Fatun ya. Apakah sekularisme, ini ngomong masalah sekularisme ini kan pernah difatwakan haram oleh MUI gitu ya. Nah ini kayaknya ini masih mendominasi kehidupan kaum muslimin. Nah, lalu bagaimana dorongan dari mayoritas umat Islam, khususnya para penguasanya, untuk bersegera menegakkan anti sekularisme itu, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala secara formal dalam segala aspek kehidupan melalui institusi negara ini, Bung Fatun. Kalau kita melihat perkembangan dalam 1-2 dekade terakhir ini, kesadaran kaum muslimin atas tanggung jawab terhadap agamanya relatif meningkat begitu ya. Sehingga kita banyak kelompok-kelompok yang hijrah. Itu dari yang hidupnya hedonis, kemudian sekarang mau menjadi muslim kafah. Itu ada fenomena-fenomena yang positif. Hanya saja ini tidak cukup, harus ditingkatkan. Tidak hanya hijrah dalam aspek pribadinya, harusnya juga ditingkatkan hijrah yang kafah begitu kan. Hijrah dalam pengertian mengambil Islam secara kesempurnaan, mengambil Islam secara kafah untuk mengatur setiap kehidupan kita. Nah ini. Nah, secara personal ini mulai meningkat ini tingkat keberagaman masyarakat khususnya di negeri kita ini. Ya kalau kemudian secara data statistik 86 sekian persen ya jumlah kaum muslimin itu memang betul. Hanya saja memang kemudian ini harus ditingkatkan setelah dia berislam sebagai beragama Islam, harus ditingkatkan sebagai kesadaran dia untuk mewujudkan tatanan kehidupan juga berdasarkan Islam. Sehingga
dengan kesadaran itu akan akan meminimalkan dan membuang paham sekularisme itu yang memisahkan antara aturan Islam dengan aturan kehidupan. Ya, seperti sekarang yang diterapkan di negeri kita dan negeri yang lain, paham sekuler ini sangat dominan, ya kan begitu. Iya. Kalau dikatakan sekarang ini coba, mayoritas negeri kita adalah penduduknya beragama Islam. Tapi kemana tadi persoalan kemiskinan juga banyak menimpa kaum muslimin, kan begitu ya. Kenapa kemudian kejahatan juga sedemikian marak dan sebagainya. Kenapa kemudian tidak bisa sejahtera? Itu karena apa? Ya karena tadi paham sekulerisme yang coba kemudian dipaksakan oleh para kaum penjajah terhadap negeri-negeri kaum muslimin agar kemudian mengambil sesungguhnya bukan Islam. Mereka beragama Islam silahkan, tapi sistem hidupnya harus pakai sistem hidup ala barat, kapitalisme misalnya, yang dipaksakan atas negeri kaum muslimin. Ini yang tengah terjadi di negeri kita, dan saat ini memang kalau kita lihat secara lebih seksama, ya para penguasa-penguasa dari kaum muslimin ini agaknya sampai sekarang ini masih fobi terhadap sistem Islam, masih fobi terhadap kemudian sistem khilafah Islam yang jelas-jelas secara konseptual maupun secara faktual dalam sejarah itu telah memberikan kebaikan. Oleh karena itu maka seharusnya kita secara pribadi itu juga harus menjadi seorang muslim yang kafah. Para pemegang kebijakan juga harus menjadi muslim yang kafah, dan kemudian harus meninggalkan sistem sekuler dan menggantinya dengan sistem Islam yang itu akan memberikan kebaikan, bukan hanya kebaikan di dunia tadi, kebaikan dunia sampai kebaikan di akhirat. Itulah yang ada dalam Islam. Ya, maka oleh karena itu maka kita mendorong pada setiap kelompok, setiap jamaah, ya, ormas, parpol, mari kita ambil Islam secara kafah, ambil sistem Islam secara kafah. Ya, itulah yang harusnya menjadi visi dan misi perjuangan. Karena dengan itulah Rasulullah dulu diperintahkan Allah untuk kemudian tidak sekedar mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerapkan sistem Islam dalam masyarakat Islam di Madinah Al-Munawwarah, yang kemudian akhirnya disebarkan ke negeri-negeri yang lain sampai ke negeri kita Indonesia ini. Itu juga karena apa? Karena Islam itu didakwahkan bukan sekedar sebagai agama, tapi menjadi sistem kehidupan yang akan menghilangkan, ya, kezaliman manusia kepada manusia lain, ya, menghilangkan kejahatan yang mengatasnamakan kekuasaan dan sebagainya. Itu tidak akan terjadi ketika brand sistem yang diterapkan adalah sistem yang berasal dari Islam, dan kemudian secara personal adalah seorang pemimpin yang muslim yang kafah, yang hanya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dorongan ketika dia mewujudkan tatanan kehidupan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sistem Islam. Begitu menurut saya, Bung Nana. Terakhir, Bung, kita cukup gembira dengan kabar survei mengenai religiusitas masyarakat Indonesia ini. Dan sepertinya dengan semangat religiusitas ini akan mampu menghantarkan pada kebangkitan, gitu ya, dari yang ahli maksiat menjadi orang-orang yang taat. Nah, lantas bagaimana agar tren positif ini sanggup bergerak ke arah kebangkitan kolektif sehingga menjadi terbentuk peradaban yang terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Fatoni tadi? Apakah kita harus zikir bareng-bareng, kita harus ngaji bareng-bareng gitu, atau gimana? Ya, ya, yang pertama yang harus dipahami, ya, dan dilakukan oleh kaum muslim, yang pertama harus kembali kepada Islam. Ya, artinya harus mengkaji hasanah Islam yang sangat luas dan dalam itu, ya kan? Karena Islam itu adalah diturunkan Allah untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia. Ya, ya, harusnya sekarang ini umat Islam tidak sekedar mengaji, artinya membaca teks-teks Al-Quran, ya, ayat Al-Quran, tetapi kemudian kita juga mengkaji kandungan konten dalam Al-Quran itu agar dipahami
ya, ya dipahami dan kemudian didakwahkan. Ya. Yang kedua setelah kemudian dipahami bahwa Islam menjadi sumber dari kebaikan, maka dikaji, harus mengkaji, mengembalikan setiap persoalan kepada Islam. Nah, ini tentu perlu dorongan dari semua pihak, ya, bahwa umat Islam sekarang udah mulai geliat, ya, kembali kepada Islam. Ya, kembali ke Islam artinya mengkaji setiap sistem, misalnya dalam masalah ekonomi, dan mengkaji bagaimana sistem ekonomi Islam, bagaimana sistem pendidikan dalam sistem Islam, sistem peradilan bagaimana sistem Islam, ya kan, sistem pengelolaan sumber daya alam yang sekarang justru ini jauh dari aturan Islam, dikembalikan bagaimana sistem pengelolaan sumber daya alam menurut sistem Islam dan sebagainya. Dan itu kalau kemudian umat Islam punya kesadaran kolektif itu dan mendorong para pembangun kebijakannya agar hanya mengambil sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya ini tentu harus ada kemauan dari semua pihak. Ya, apakah itu parpol Islam, ormas Islam, para ulamanya, para mubaliknya, mendorong semuanya bahwa kita harus kembali kepada Islam. Bukan hanya kembali membaca Al-Quran itu bagus, tetapi yang lebih bagus adalah bagaimana agar Al-Quran yang menjadi fondasi untuk membangun sistem kehidupan itu juga dikaji dan didakwahkan. Dan dengan itu, ya, semua pihak dengan kesadaran kolektif itu akan mendorong para pembangun kebijakan untuk kemudian mengambil sistem Islam itu. Ya, dengan itulah kemudian dakwah ini memang tidak boleh berhenti, ya kan? Dakwah ini harus dilakukan oleh setiap individu, oleh setiap kelompok Islam, ya, jamaah Islam, ya, ormas Islam, parpol Islam. Jangan sampai kemudian kita berislam secara individu berislam, tapi kemudian secara bermasyarakat, secara kolektif kita masih diatur oleh sistem-sistem di luar Islam. Inilah yang seharusnya disadari oleh kaum muslimin, dan kemudian umat Islam terdorong untuk wujudkan kembali sistem Islam, sistem yang akan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Ketika sistem Islam diterapkan akan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia, dan itu harus dimulai dari umat Islam itu sendiri. Dan ya kita sebagai individu, sebagai bagian masyarakat, dan mendorong terus, ya, setiap setiap kesempatan untuk menyampaikan bahwa Islam adalah sistem hidup. Tidak perlu kemudian kita menoleh dengan sistem yang lain, karena cukuplah Islam sebagai agama dan sistem hidup kita, dan itulah yang nanti akan kita perjuangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita di dunia ini sebentar saja, dan nanti akan dimintai perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pemimpin akan ditanyai, mengapa Anda menjadi pemimpin kok tidak kemudian menerapkan sistem Islam, ya kan gitu. Kita sebagai seorang pribadi, kenapa Anda Islam dan tidak mau mendakwakan sistem Islam? Yang ini memang bukan sekedar penting, tapi ini sangat dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga nanti kebaikan Islam itu akan diterapkan secara nyata, secara kafah, secara sempurna. Itulah baru akan bisa dinikmati kebaikan, keadilan, kesejahteraan oleh seluruh umat manusia. Allah begitu, insya Allah begitu, Bung Nanang. Mudah-mudahan kesempatan sore ini juga akan bisa memberikan membuka cakra pandang, ya, umat Islam, khususnya bagi para pemegang kebijakan, ya. Tidak usah takut dengan Islam, karena sistem Islam itulah yang akan membawa kebaikan. Ya, harus dikaji lagi bagaimana dulu kebaikan Islam bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Gitu menurut saya, Bung Nanang. Baik, terima kasih Bung Fatoni atas penjelasannya. Semoga menjadi salah satu sumbangsih untuk kemajuan negeri ini. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kita dengan Bung Fatoni terkait dengan survei yang luar biasa ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.